Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Khalil. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan proses codingan dan penjelasan tentang ujian PBO, soal ujian PBO yang akan menampilkan nama, name, kelas, program studi dan usia, dan menampilkan 3 nilai mata kuliah dan menghitung rata-ratanya, objek sebagai parameter, dan data diinput saat program dijalankan. Berikut codingannya. Pertama, kita buatkan header, yaitu include geostream. Lalu sini kita menggunakan using namespace untuk pemanggilan library-nya. Lalu contoh kita buatkan kelas sebagai objek, kita buat kelas mahasiswa. Kemudian untuk diakses semua tempat kita buatkan public. Lalu nilai mata kuliah pertama yang kita isi adalah nilai PBO. Variabelnya menggunakan integer. Kemudian kita buat lagi integer untuk mengisi nilai PBO. Lalu parameter objeknya integer, nilai baru, lalu PBO. Buka kurung-kurung awal. Lalu nilai PBO. Kemudian sama dengan nilai parameter objeknya, yaitu nilai baru PBO. Kemudian untuk mengembalikan nilainya ini kita buatkan return nilai PBO. Agar mempercepat, kita bisa paste ini untuk buat nilai baru. Nilai kedua kita buatkan yaitu mata kuliah PWeb. Kemudian tampilan isi nilainya kita buatkan PWeb. Kemudian di sini parameter objeknya PWeb. Kemudian nilai PWeb. Kemudian di sini PWeb. Lalu inputan ketiga, nilai mata kuliah ketiga. Sini kita masukkan mata kuliah kalkulus. Bisa copy agar mempercepat. Nilainya kita ganti kalkulus. Kemudian parameter objeknya nilai kalkulus. Kemudian dipanggil kembali nilai kalkulus, lalu dimasukkan ke nilai kalkulus di atas. Kemudian kita buatkan fungsi kedua, yaitu fungsi tampilkan nilai. Pertama kita buatkan integer, lalu fungsinya contoh di sini tampil nilai PBO. Untuk nilai PBO pertama, kemudian kita buatkan mahasiswa. Parameter objeknya mahasiswa PBO 1. Kemudian untuk masukannya kita buatkan juga di sini masukan. Lalu web 1. Kemudian untuk mengisi nilai
isi nilainya, isi nilai PBO, kemudian masuk variabelnya, masukkan. Lalu untuk memasukkan nilai masukan ini, kita buat return, lalu PBO 1 nilai mahasiswa yang ini akan dijadikan jadi nilai, akan dimasukkan nilai 1 PBO. Kemudian untuk nilai kedua, kita buatkan di sini pweb. Lalu mahasiswa diganti dengan pweb juga. Pweb 1. Lalu nilai PBO diganti dengan nilai pweb, lalu akan dimasukkan ke pweb 1 nilai pweb. Ia akan dikembalikan di sini untuk tampilannya. Kemudian nilai ketiga yaitu kalkulus. Untuk kalkulus, kalkulus 1. Kemudian untuk mengakses kelasnya, isi dengan kalkulus, kemudian dikembalikan ke kalkulus. Kemudian untuk integer mainnya, kita panggil kembali kelasnya, yaitu kelas mahasiswa. Kemudian kita panggil PBO di sini, PBO 1, pweb, dan kalkulus 1. Kemudian kita buatkan string di sini untuk pengaksesan, menampilkan nama mahasiswa, NIM, kelas, dan program studi. Jadi pertama string nama, kemudian NIM, lalu kelas, yang keempat tuh program studi, lalu usia. Untuk tampilannya agar rapi, kita buatkan code di sini
sini judulnya menginput biodata saja untuk judul. Kemudian kita tutup dengan enter. Lalu agar lebih rapi kita buatkan spasi di sini, quote lagi. Kemudian lalu kita tutup dengan N. Jadi untuk code yang pertama, untuk menginput nilai dari program dijalankan, maka kita masukkan pertama yaitu untuk judulnya. Pertama kita buatkan namanya akan menghasilkan sini nama. Kemudian yang kedua name. Hasilnya akan menjadi name, string yang di atas. Agar waktu cepat kita bisa copy saja sampai name, kelas, program studi, dan terakhir usia. Sini kita ganti dengan kelas. Kemudian sini nama program studinya. Kemudian terakhir usia. Di sini kita ganti kelas. Kemudian di sini program. Lalu usia. Kemudian untuk penginputan nilainya agar lebih rapi, kita buatkan seperti di atas. Kita buat code lagi. Sini menginput nilai mahasiswa. Lalu sama seperti di atas untuk penginputannya. Untuk nilai pertama yaitu PBO. Jadi di sini judulnya yaitu masukkan nilai PBO. Maka hasilnya akan menjadi, kita kembalikan ke nilai PBO sama dengan nama di atas. Agar lebih cepat kita bisa copy. Kemudian nilai kedua yaitu pweb akan menghasilkan nilai pweb juga. Lalu yang ketiga kalkulus, nilai kalkulus. Kemudian untuk menghitung nilai akhir, kita buatkan lagi kelas baru sini.
Sebelumnya kita buatkan dulu di sini floatnya untuk nilai PBO pertama. Nilainya float karena hasil rata-rata. Kemudian nilai PWeb, kemudian kalkulus, CN besar, kemudian untuk rata-rata itu nilai akhir. Kemudian untuk menampilkan nilai huruf, kemudian agar ada spasi di antara input dan biodata mahasiswa, kita buatkan code lagi. Di sini kita buat kosong saja. Kemudian nilai akhir yaitu mencari nilai rata-rata untuk menghitung rata-rata dari 3 hasil nilai mata kuliah. Maka kita akan menggunakan rumus sama dengan nilai dari PBO ditambah nilai PWeb kemudian ditambah nilai kalkulus dibagi dengan 3. Kita buat rumus kita buat if di sini. Jika nilai akhir lebih besar dari 80, maka hasilnya akan menjadi, kita panggil nilai huruf, dan jadi nilai A. Kemudian dan jika else if nilai akhir, kita agar lebih cepat kita bisa copy nih. Jika selain nilai A, yaitu misalnya nilai B di sini kita masukkan, maka hasilnya 70 akan menjadi B. Kemudian jika rata-ratanya 60, maka nilainya menjadi C. Dan jika rata-ratanya 50,
selain dari nilai di atas, kita hapus ini. Nilai hurufnya akan menjadi E. Lalu kita buat penutup di sini, N, untuk agar ada spasi. Kemudian nilai akhirnya kemudian untuk menampilkan nilai huruf, terus dan terakhir kita buatkan return 0. Coba kita cari. Oh, di sini bukan yang hapus diri ya. Coba kita cari. Di sini, oh, penutupnya belum ada di atas. Kemudian tampil nilai PBO. Di sini besar masih kelasnya, yaitu mahasiswa. Isi nilai PBO, integer masukkan. Di sini nilai huruf besar. Isi nilai PBO, isi nilai PBO. Kemudian masukkan isi nilai PBO, kelasnya salah. Coba kita copy ini. Kemudian isi nilai PW. Kemudian isi nilai kalkulus. Apalagi yang error, coba kita cek. Kalkulus 1.
PBO ditambah nilai PWeb ditambah nilai kalkulus lalu dibagi 3. Else if jika satu tutup kurawalnya belum ada, kita buat di sini kurawal baik. Sudah tidak ada error, coba kita tes nama iklan, kemudian name, kemudian kelas, kemudian informatika, usia, kemudian masukkan nilai contoh 70, nilai PWeb 90, nilai kalkulus 70. Baik, programnya sudah jalan. Dan saya akan jelaskan programnya di sini. Jadi nilai parameter ini, nilai kelas PBO ini, PWeb dan kalkulus, memiliki dua fungsi, yaitu input nilai dan tampilkan nilai. Kemudian nilai PBO ini dibuatkan nilai parameternya, yaitu isi nilai PBO, lalu variabelnya yaitu integer nilai baru PBO, lalu dimasukkan di nilai PBO di atas. Begitu juga dengan PWeb dan kalkulus. Kemudian tampilannya sama, kita panggil kelasnya untuk kelas mahasiswa, lalu kita buatkan parameter objek baru yaitu PBO1, kemudian variabel masukkan integer, lalu PBO1, kemudian masukkan nilai PBO, lalu dikembalikan ke nilai di atas, nilai PBO. Kemudian kita integer mainnya di sini, kita panggil kembali kelasnya mahasiswa, lalu 3 mata kuliah di atas. Kemudian untuk menginput biodata mahasiswa, kita buat code di sini, lalu string name kelas program usia, kemudian hasil nama ini dimasukkan di nama, name di string name sini, lalu kelas program studi usia. Lalu di sini kita buatkan spasi agar rapi untuk menginput nilai mahasiswanya. Jadi kita buat float karena hasil rata-rata. Jadi kita panggil kembali nilai PBO, nilai PWeb, nilai kalkulus, dan kita buatkan nilai akhir. Kemudian untuk chart, yaitu menghasilkan nilai huruf. Jadi kita buat code di sini, masukkan nilai PBO, terus hasilnya akan dimasukkan ke nilai PBO di atas di sini. Begitu juga yang di bawah, nilai kalkulus. Kemudian untuk mengintroduksi hasil nilai rata-ratanya, kita panggil float nilai akhir, kemudian nilai PBO ini kita masukkan, ditambah dengan nilai PWeb, ditambah dengan nilai kalkulus, lalu dibagi 3. Dan jika rata-ratanya 80 ke atas, maka menghasilkan nilai A, kemudian 70 akan menghasilkan nilai B, 60 akan menghasilkan nilai huruf C, dan 50 akan menghasilkan nilai D, dan jika selain nomor di atas, angka di atas, maka menghasilkan nilai huruf E. Kemudian kita panggil code kembali nilai akhirnya, yaitu nilai ini, nilai akhir.
ditampilkan di sini, dan nilai huruf nilai B. Jadi nama, coba kita ulang. 2020-89, kemudian kelas TI 510, program studi informatika, usia 22, kemudian nilai PBOND disimpan di sini, nilai PBO nya, lalu input code, misalnya sini 90, nilai PW 60, nilai kalkulus 50, maka akan memunculkan nilai akhir dan nilai huruf. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang tugas UAS PBO ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.